Ini merupakan soal asli dari tes CPNS sebelumnya. Mungkin saya akan membacakan soalnya. Jika diketahui harga jeruk 1 kg sama dengan Rp60.000, apabila membeli setengah kilogram akan mendapat bonus 1 buah jeruk. Nah, dalam hal ini 1 kilogram itu sama dengan 12 buah. Jika Andi membeli 7 buah, berapa yang harus Andi bayar? Soal ini sebenarnya gampang sekali ya, tapi kalau dikerjakan dalam tekanan dan waktu yang sangat singkat mungkin akan membuat bingung juga. Jadi di sini kan yang ditanyakan adalah membeli 7 buah, sedangkan kalau setengah kilo itu mendapat bonus 1 buah jeruk, sedangkan 1 kilogram itu ada 12 buah. Jadi kalau 6 buah, ya udah kita cukup 6, kalau 1 kilogram itu 60.000, maka setengah kilo adalah 30.000. Nah, jadi berapa yang harus Andi bayar adalah Rp30.000. Atau kalau misalnya kita mau cari di sini kan 60.000 kan itu 12 buah. Berarti satu buahnya berapa? Kalau kita mencari satu buah, maka 60.000 dibagi dengan 12. Kita dapat di sini sama dengan 5.000. Nah, kita jadi per buahnya itu Rp5.000. 60.000 dibagi 12 menjadi Rp5.000, sehingga kalau dia beli 6 buah, hitungannya 6 buah ya, karena satu buah itu bonus 6 buah, jadi hasilnya adalah 5.000. 5.000 dikali 6 sama dengan 30.000. Ini merupakan soal CPNS asli pada tahun sebelumnya. Jadi jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, mungkin saya akan bacakan dulu soalnya. Y sama dengan sebuah kolom berbentuk persegi panjang dengan panjang 120 meter dan lebar 80 meter. Dan X sama dengan luas 1 hektar. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Y lebih besar X, B. Y kurang dari X, atau C sama dengan Y sama dengan X. Nah, jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, patokannya di sini lihat luas 1 hektar, berarti Y juga kita cari luasnya. Nah, Y sama dengan, untuk mencari luas kita panjang kali lebar ya teman-teman. Jadi langsung aja (120 meter dikali dengan 80 meter. Itu hasilnya adalah 9.600 meter persegi. Sedangkan X 1 hektar itu kan sama dengan 1.000 meter persegi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Y lebih besar daripada X. Merupakan soal asli dari tes CPNS pada tahun sebelumnya, dan ini merupakan file report dari teman-teman yang sudah melakukan tes CPNS atau biasa disingkat FR. Nah, di sini saya akan membaca soalnya. Diketahui Y sama dengan 15, M sama dengan 5 per Y tambah Y per 3, sedangkan N sama dengan Y per 5 tambah 3 per Y. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang benar adalah A. M lebih besar daripada N, B. M kurang dari N, atau C. M sama dengan N. Nah, untuk soal seperti ini kita masukkan angkanya dulu. Jadi pertama kita cari nilai M. M berarti 5 per 15 ditambah 15 per 3. Hasilnya adalah 1 per 3 ditambah dengan 5. Nah, ini kan hasilnya adalah 5, tambah 0,3, jadi 5,33. Sedangkan N
15 per 5 ditambah 3 per 15, sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 1 per 5. Nah, hasilnya adalah 3 ditambah 1 per 5 kan 0,2, berarti 3,2. Sehingga kesimpulannya adalah M lebih besar daripada N. Oke, ini merupakan soal asli dari tes CPNS pada tahun sebelumnya. Nah, baik, saya akan bacakan. P sama dengan 2x tambah 1 per 3, sedangkan Q sama dengan x tambah 1 per 6. Jika nilai x sama dengan 1 per 2, maka pernyataan yang benar adalah A. P lebih besar pada Q, B. P kurang dari Q, ataukah C. P sama dengan Q. Nah, yang pertama kita menulis P sama dengan 2. Kita masukkan 1/2 ini ke dalam persamaan X tadi. Jadi seperti ini. 1/2 ditambah 1/3. Ini coret-coret, hasilnya 1 ditambah 1/3 ini kan 0,33 ya. Jadi sama dengan 1,33. Kemudian kita lihat nilai Q. Kita masukkan X-nya tadi dengan 1/2 ditambah dengan 1/6. Hasilnya adalah 0,5 ditambah dengan 0,16. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,66. Di sini terlihat bahwa nilai P lebih besar daripada nilai Q. Ini merupakan soal asli CPNS pada tahun sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Saya bacakan lagi soalnya. P sama dengan 1/4 kurang 2x dan Q sama dengan 1/8 kurang 4x dengan nilai x sama dengan 0,2. Maka pernyataan yang benar adalah A sama dengan P lebih besar pada Q, B. P kurang dari Q, ataukah C. P sama dengan Q. Nah, untuk soal seperti ini kita tinggal memasukkan 0,2 ini ke dalam persamaan. Jadi P sama dengan 1/4 kurang 2 kali 0,2. Hasilnya adalah 1/4 kurang 0,4, atau di sini 0,25 dikurang 0,4. Nah, itu hasilnya adalah minus 0,15. Sedangkan nilai Q 1/8 kurang 4, 0,2. Jadi di sini langsung saja 1/8 kurang 0,8. Hasilnya adalah 1/8 berarti 0,125 dikurang 0,8, itu hasilnya adalah 0 minus 0,675. Sehingga di sini nilai P itu lebih besar daripada nilai Q. Oke, ini merupakan soal asli dari tes CPNS pada tahun sebelumnya. Nah, jika teman-teman mungkin saya akan membacakan dulu soalnya. Harga baju harganya adalah Rp63.000 dan terdapat diskon 15%. Sedangkan X adalah Rp48.000. Pertanyaannya adalah, maka pernyataan hubungan yang benar adalah A. Harga baju lebih dari X, B. Harga baju lebih dari 2X, ataukah C. Harga baju lebih dari 3/2X. Nah, ini merupakan soal asli, teman-teman. Jadi
pertama kita menghitung dulu diskonnya. Cara menghitungkan diskon seperti ini. Diskon itu sama dengan persen diskon dikali harga barang awal. Nah, diskon dikali harga barang awal, hasil dari ini kemudian harga, sesingkat saja, harga barang akhir. Nah, harga barang akhir itu harga barang akhir itu sama dengan harga barang awal dikurangi dengan diskon. Bisa dibaca ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung ke soal. Jadi diskon tadi, pertama kita hitung dulu harga bajunya sama dengan berarti diskon sama dengan di sini aja ya. Diskon 15% kali 63.000. Nah, persen ini kan 20 ya, atau 15/100. Nah, itu kita hilangkan aja 20-nya. Ini juga kita hilangkan 20-nya. Langsung 15 dikali dengan 630. Nah, 15 dikali dengan 630 itu kita memperoleh hasil 9.450. Kecil ya. Nah, kemudian seperti rumus di atas, setelah itu kita harga barang akhir itu sama dengan harga barang awal. Jadi harga barang awal kita dibawa aja ke sini ya. Dibawa ke sini. Jadi harga barang awalnya tadi kan, langsung aja harga barang akhir itu sama dengan, maaf teman-teman tulisannya agak jelek, semoga teman-teman bisa membaca dengan baik. Jadi sama dengan Rp 63.000 itu kita kurangi dengan 9.450, sehingga kita memperoleh hasilnya sama dengan 53.550 rupiah. Nah, artinya gini, setelah kita mendapatkan ini, kita langsung ke pernyataannya. Harga baju lebih dari X. Harga bajunya kan adalah 53.550, sedangkan X 48.000. Berarti jawaban yang benar adalah A ya. Sedangkan kalau kita lihat harga baju lebih dari 2 kali X, 2 kali 48 aja kan udah lewat tuh harganya, dibandingkan 53.550. Begitu juga dengan C. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, ini merupakan soal asli tes CPNS pada tes sebelumnya. Jadi di sini merupakan perbandingan kuantitatif. Jadi di sini nilai X sama dengan Rp 37.500 rupiah. Sedangkan Y sama dengan harga 15 pasang kaos kaki yang masing-masing memiliki harga 5.000 rupiah. Maka pernyataan hubungan yang benar adalah A. Harga 15 pasang kaos kaki sama dengan 2X. B. Harga 15 pasang kaos kaki sama dengan 3/2X. Atau C. Harga X atau harga X lebih besar daripada harga Y, atau di sini harga 15 pasang kaos kaki. Nah, untuk tipe soal seperti ini teman-teman cukup lihat aja. Pertama kita cari dulu nilai Y. Nah, 15 pasang kaos kaki, sedangkan satu pasang kaos kaki harganya 5.000. Jadi 15 dikali 5.000 sama dengan
Rp 75.000. Nah, sedangkan X itu sama dengan Rp 37.500. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa maka jawaban yang benar adalah A. Harga 15 pasang kaos kaki adalah 2X, di mana 2 dikali dengan X atau 2 dikali 37.500 itu sama dengan 75.000, sehingga harga 15 pasang kaos kaki itu sama dengan 2 dikali dengan X tadi. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, ini merupakan soal asli tes CPNS pada tahun sebelumnya. Baik, saya akan membacakan soalnya, yaitu Budi membeli apel 2 lusin seharga Rp240.000. Setiap membeli 0,5 lusin, Budi mendapat bonus 1 apel. Berapa yang harus dibayar Bona kalau mau membeli 7 apel? Nah, jadi diketahui Budi membeli 2 lusin apel dengan harga Rp240.000, dan berapa yang harus dibayar Bona kalau dia ingin membeli apel yang sama, yaitu berjumlah 7 buah apel. Nah, yang pertama kita harus cari tahu dulu 1 buah apel itu berapa. Jadi kita cari dulu 1 buah apel itu berapa di sini ya, coba. Nah, 1 buah apel itu sama dengan, ini kan 2 lusin itu kan 1 lusin kan 12, berarti 12 buah. Berarti kalau 2 lusin itu berarti 2 kali 12, hasilnya adalah 24. Maka kita cukup membagi 240.000 rupiah itu dibagi dengan 24. Nah, di sini kita memperoleh hasil Rp10.000. Coret-coret, ini kita memperoleh hasil Rp10.000. Artinya 1 buah apel itu 10.000. Sedangkan yang ditanyakan adalah 7 buah apel. Tapi di sini Bona cukup hanya membayar harga 6 buah apel. Kenapa? Karena 0,5 lusin itu sama dengan 6 buah. Artinya setiap membeli 6 buah apel dapat bonus 1 apel. Sehingga karena dia ingin membeli 7 buah apel, berarti dia cukup membayar 6 buah apel. Nah, jadi 6 dikali 10.000, 7 buah apel, jadi sama dengan 60.000. Oke, jadi Bona cukup membayar Rp60.000 untuk membeli 7 buah apel. Oke, ini merupakan soal asli tes CPNS pada tahun sebelumnya. Jadi saya akan membacakan soalnya. Jadi bunga 8% per tahun dengan modal awal sama dengan Rp3 juta dan X sama dengan Rp3.600.000. Maka pernyataan hubungan yang benar adalah A. Modal awal tambah bunga plus bunga itu lebih besar daripada X. B. Modal awal ditambah bunga kurang dari X. Atau C. Modal awal ditambah bunga sama dengan X. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita mencari bunga. Jadi di sini aja. Bunga. Nah, bunga ini sama dengan persentase bunga per tahun 8/100 ya. Dikali 8% itu sama 8/100 dikali 3 juta. Hasilnya adalah 8 kali 3 sama dengan Rp240.000. Nah, setelah itu total sama dengan modal awal. Modal tadi itu ditambah dengan bunga. Jadi modalnya kan 3 juta.
ditambah dengan 240.000 rupiah. Hasilnya adalah 3.240.000 rupiah. Nah, harganya ini kan total modal awal ditambah bunga itu sama dengan 3.240.000, sedangkan X sama dengan 3.600.000. Otomatis di sini jawaban yang benar adalah modal awal ditambah bunga kurang daripada XB. Oke, ini merupakan soal asli tes CPNS pada tahun sebelumnya. Jadi, saya akan membacakan soalnya. Irwan membeli 5 kodi baju seharga 3 juta rupiah. Berapa harga baju tersebut jika ingin membeli 13 baju? Oke, yang pertama adalah kita tentunya harus memulai dengan cara kita melihat satu buah baju itu berapa. Satu buah baju itu berapa? Nah, satu buah baju 5 kodi, sedangkan satu kodi itu kan adalah 20 buah. Berarti 5 kodi sama dengan 100 buah. Berarti satu buah baju sama dengan 3 juta rupiah itu dibagi dengan 100. Berarti sama dengan 30.000. Nah, sedangkan yang ditanya di sini adalah 13 buah baju. Berarti sama dengan 13 dikali 30.000. Hasilnya adalah 390.000 rupiah. Oke, ini merupakan soal asli tes CPNS pada tahun sebelumnya. Jadi saya membaca soalnya. Anda mengisi 5 liter bensin, harga 1 liter adalah 10.000 rupiah, sedangkan Y adalah 80.000 rupiah. Maka pernyataan hubungan yang benar adalah A. Harga bensin yang diisi lebih dari Y, B. Harga bensin yang diisi kurang dari Y, ataukah harga bensin yang diisi sama dengan Y. Sebenarnya ini bisa langsung dilihat ya, kalau 5 liter berarti 50.000 rupiah, sehingga harga bensin yang diisi itu kurang daripada Y, karena Y adalah 80.000 rupiah. Ini merupakan soal asli dari soal CPNS tahun 2019. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka gampang saja teman-teman. Ini tanpa dihitung, cukup dilihat saja teman-teman sudah mengetahui bahwa nilai P ini lebih besar Q. Kenapa? Karena ini 18, sekian ditambah dengan 1/3/5, ini pasti hasilnya adalah 0, sehingga kalau ditambah dengan ini pasti 1, sekian. Sehingga kalau hasilnya ditambah ini mungkin jadi 19 atau 20. Nah, kalau di sini kan sama. 13, ini kan 1, sekian. Hasilnya kan 3 bagi 4 kan pasti 0, hasilnya, sehingga nilai P pasti lebih besar daripada Q, sehingga dilihat pun sudah bisa didapat diambil kesimpulannya. P lebih besar daripada Q. Ini merupakan soal asli dari tes CPNS tahun kemarin. Nah, jika teman-teman bertemu soal seperti ini, maka perkalian dan pembagian dikerjakan dahulu. Nah, dan dipilih operasi yang berada paling kiri terlebih dahulu. Pengurangan dan penjumlahan dikerjakan setelahnya dan dipilih operasi yang berada paling kiri terlebih dahulu. Nah, jika seperti ini teman-teman, maka ini gampang saja teman-teman bisa langsung dilihat bahwa akar dari 1,21 kan adalah 1,1. Sehingga 3,3 dibagi dengan 1,1 ada hasilnya adalah 3. Sehingga 4/5 ini kan kita ubah dulu ke desimal. Ini kan langsung bisa dilihat 0,8 ditambah dengan 3 lalu dikurang dengan 0,2, hasilnya adalah 3,6. Oke, ini merupakan soal asli dari tes CPNS sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, jika teman-teman bertemu soal seperti ini, maka kita cukup, ini kan 12 ikan sama dengan 1.080.000. Maka kita cukup mencari satu ikannya dulu, berapa harganya. Berarti satu ikan Nah, kita abaikan nolnya berarti satu ikan berarti 108 dibagi dengan 12.
itu adalah 9 ya. Nah, kalau 8 ikan berarti 8 kali di 9 72. Nah, kita tinggal tambahkan 40 angka tadi di belakang jadi 720.000. Untuk soal lebih lengkapnya silakan teman-teman lihat di penjelasan yang ada di video-video saya sebelumnya. Oke, ini merupakan soal asli dari soal tes CPNS pada tahun sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa polanya adalah turun dengan pola yang konstan, sehingga kemungkinannya bisa kurang atau bisa bagi. Nah, tapi kalau di sini kita lihat polanya turun tidak terlalu banyak, sehingga di sini kemungkinannya adalah kurang. Nah, jadi 33 ke 26 ini dikurang 7. 26 ke 19 juga dikurang 7. 19 ke 12 juga dikurang 7. 12 ke 5 dikurang 7. Nah, 5 ke ini dikurang 5 kurang 7 sebenarnya min 2. Min 2 dikurang 7, min dan min itu hasilnya adalah min. Nah, di sini jadi min 9. Sehingga kalau di sini otomatis min 9 ini kurang 7, hasilnya adalah min 16. Oke, ini merupakan soal asli pada tes CPNS sebelumnya. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lihat 2 lusin sama dengan 24.000. Maka kita cari dulu satu lusin itu berapa. Satu lusin sama dengan 12 buah. Sehingga 2 lusin sama dengan 24 buah. Lalu 1 buah sama dengan 24.000 dibagi dengan 24. Jadi sama dengan 1000. Nah, yang ditanyakan adalah 3,5 lusin. 3,5 lusin itu sama dengan 42 buah. Berarti 42 buah itu sama dengan 42.000. Karena satu buah itu 1000. Ini merupakan soal asli dari tes CPNS pada tahun sebelumnya. Di sini dituliskan adalah 5 tiket kapal senilai 2.500.000. Berapa harga tiket untuk 9 orang? Caranya gampang, kita cukup cari satu tiket kapal itu berapa harganya. Satu tiket itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 2.500.000 dibagi dengan 5. Sehingga diperoleh 500.000. Sehingga 9 tiket itu sama dengan 500.000 dikali 9, hasilnya adalah 4.500.000 rupiah. Ini merupakan soal tes CPNS asli pada tahun sebelumnya. Jadi jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka dahulukan perkalian atau pembagian dan dimulai dari bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Sehingga di sini teman-teman langsung bisa menulis 3,14 dikurang 3 ditambah, ini teman-teman bisa coret 12 kali 12 sama dengan 144 bagi dengan 12. Hasilnya adalah 12 ditambah dengan 0,36. Hasilnya adalah 12,50. Merupakan soal asli dari tes CPNS tahun sebelumnya. Nah, jika teman-teman bertemu soal seperti ini, maka gampang saja kita cukup memasukkan nilai dari ini yang x-nya kan 3, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi di sini x-nya kita ganti dengan 3, 2, y-nya kita ganti dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 24 dikurang 4, hasilnya adalah 20. Sedangkan nilai Q itu sama dengan 3 dikali 3 ditambah 4 kali 2. Hasilnya adalah 9 ditambah 8. Hasilnya 17. Sehingga kesimpulannya adalah P lebih besar daripada Q. Jika teman-teman bertemu soal seperti ini, maka yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah kita cari 1 kintalnya itu berapa.
Jadi 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Sehingga 200 kuintal itu sama dengan 20.000 kilogram. Nah, sehingga setelah itu kita cari 1 kilonya berapa? 1 kilo sama dengan 800.000 dibagi dengan 20.000. Hasilnya sama dengan 40. Sehingga 1 kilogram itu harganya 40 rupiah. Lalu yang ditanya adalah 7 kilo. Sehingga 7 kilogram itu sama dengan 40 kali 7 sama dengan 280 rupiah. Ini merupakan soal CPNS asli pada tahun sebelumnya. Nah, di sini teman-teman diketahui bahwa 1/2 liter itu sama dengan 5.000 rupiah. Berarti 1 liter itu sama dengan 10.000 rupiah. X sama dengan 250.000 rupiah. Maka Y sama dengan 40 liter, berarti 40 liter dikali dengan 10.000, hasilnya adalah 400.000 rupiah. Sehingga nilai X kurang dari Y. Jawabannya A. Ini merupakan soal asli dari tes CPNS pada tahun sebelumnya yang dirangkum dari Facebook, Instagram, kemudian Telegram. Oke, kita langsung mulai saja. Diketahui satu box berisi 3 lusin buku dengan tebal 1 cm. Apabila tebalnya adalah 1,5 cm, berapa jumlah buku? Oke, jadi kita akan mulai teman-teman. Di sini diketahui satu box itu sama dengan 3 lusin. Berarti kalau 3 lusin sama dengan ketebalan 1 cm itu 3 lusin, berarti 3 dikali 12. Nah, sama dengan 36 buah. Nah, pertanyaannya adalah jika tebalnya 1,5 cm, maka hasilnya adalah berapa? Caranya jadi berapa buah gitu. Jadi di sini caranya adalah 36 dibagi dengan 1,5 cm. Nah, itu hasilnya adalah 24 buah. Jadi kalau misalnya tebalnya 2 cm, maka 36 dibagi 2 itu 18 buah. Contohnya lagi misalnya tebal buku 3 cm, maka 36 bagi 3 itu hasilnya adalah 12 buah. Jadi semakin tebal bukunya, maka jumlah buku yang ada dalam box itu semakin sedikit. Jadi jawaban yang benar jika apabila tebalnya 1,5 cm adalah 24 buah. Oke, ini merupakan soal asli dari tes CPNS pada tahun sebelumnya. Jadi jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, sama dengan seperti soal-soal sebelumnya, maka kita harus cari dulu 1 kuintal itu berapa. Jadi di sini 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. 100 kilogram. Atau di sini harganya adalah 7.200.000. Nah, yang ditanya adalah 2 kg. Otomatis kita cari dulu 1 kilogramnya berapa. Nah, untuk mencari 1 kg, kita tinggal membagi 7.200.000 ini dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 72.000, atau kita langsung hilangkan 2 angka di belakang. Jadi hasilnya di sini berarti 1 kilo itu sama dengan 72.000. Nah, pertanyaannya adalah
yang ingin dibeli adalah 2 kilo. Berarti 72 dikali 2 hasilnya adalah 144.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah jika ibu ingin membeli 2 kilo, maka ibu harus membayar 144.000 rupiah. Ini merupakan soal tes CPNS asli pada tahun sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ini merupakan soal deret. Jadi di sini 3, 9, 11, 33, titik, 107. Nah, kalau kita melihat polanya, ini polanya naik. Nah, untuk melihat pola, teman-teman bisa melihat video saya yang sebelum-sebelumnya, cara melihat pola dan sebagainya. Nah, di sini kan polanya naik. Jadi kemungkinan ini merupakan bisa perkalian, pertambahan, dan kita lihat selisihnya sedikit. Jadi kemungkinan merupakan pencampuran operasi hitung. Jadi bisa kali dan tambah, bisa kali tambah. Bisa contohnya seperti ini, berarti 3 ke 9, berarti ini kan dikali 3 nih. Dikali 3. Ya, lalu 9 ke 11. Itu ditambah 2. 11 ke 33 ini dikali 3. Otomatis ini ditambah 2. Sehingga hasilnya di sini adalah 35. Lalu dikali 3. 35 dikali 3 hasilnya 35, 5, 9, 10, 105. Nah, ini ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 35 dan 105. Ini merupakan soal asli dari tes CPNS sebelumnya, yaitu soal deret, yaitu 18, 13, 26, 21, titik, 74, 69, kemudian 138. Nah, sekarang kita lihat polanya. Di sini polanya naik turun ya, polanya turun, kemudian naik, kemudian turun. Jadi kemungkinan di sini merupakan pencampuran operasi hitung seperti pengurangan kemudian perkalian. Nah, kalau di sini kita lihat 18 ke 13 ini kan dikurang dengan 5. 13 ke 26 itu dikali dengan 2. Kemudian 26 ke 21 itu dikurang dengan 5. Nah, kemudian dari 21 ke selanjutnya ini dikali dengan 2. Itu hasilnya adalah 42. Lalu 42 ke sini dikurang dengan 5 berarti 37. Ya, kalau sisanya ini kan ini kali 37 dikali 2 dikurang 5, jadi benar ya teman-teman hasilnya. Jadi jawaban yang benar adalah 42 dan 37. Ini merupakan tes CPNS asli pada tahun sebelumnya. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka kita harus mendahulukan perkalian ataupun pembagian dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Nah, dan dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan bacakan soalnya. Di sini 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 per 5 dibagi 2 sama dengan titik. Nah, jadi kita langsung aja tulis di sini 2 ditambah. Nah, 1/2 dikali 3 per 5 kan kita kali lurus aja ya. Jadi 3 per 10. 3 per 10. Nah, 3 per 10 dibagi 2. Kalau ini kan sebenarnya 2 per 1. Tapi kalau kita ingin merubah dirubah dulu ke kali, berarti dibalik. Jadi ini jadi kali 1 per 2. Nah, jadi sama dengan 2 ditambah 3 per 20. Atau 3 per 20 itu kan sama dengan 0,15. Berarti 2 ditambah 0,15 sama dengan 2,15. Oke. Ini merupakan soal asli dari tes CPNS sebelumnya. Jadi saya membacakan lagi soalnya.
5/1/3 kurang 2 kali 1/4 tambah 1/4. Maka kita harus dahulukan perkalian atau pembagian dan dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, kalau di sini 5/1/3, 1/3 itu kan 0,33. Berarti langsung teman-teman bisa langsung tulis ini 5,33. Kurang. Ini teman-teman bisa langsung coret ini. Jadi 24 jadi 1/2. 1/2 kita ubah ke desimal menjadi 0,5. Kemudian ditambah 1/4. 1/4 ini kan sama dengan 0,25. Jadi saran buat teman-teman sebaiknya hafal bisa 1/5 itu berapa, 1/4 berapa, 1/2 itu berapa, itu dihafalkan bentuk desimalnya sehingga akan mempersingkat waktu pengajian teman-teman. 0,25 sehingga hasilnya adalah 5,08. Ini merupakan tes CPNS asli pada tahun sebelumnya. Nah, dan mungkin saya akan bacakan. X sama dengan 9 tambah 1/4 dan Y sama dengan 1/4 ditambah 5/2. Kemudian pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang benar adalah A. X lebih besar daripada Y, B. X kurang dari Y, ataukah C. X sama dengan Y. Nah, di sini sebenarnya tanpa kita melakukan perhitungan, ini kita sudah tahu bahwa jawabannya yang benar adalah X lebih besar daripada Y. Mengapa? Karena di sini 1/4 itu kan sama dengan 0,25 ya. 9 tambah 0,25 kan 9,25. Sedangkan di sebelah ini kan 1/4 ini 0,25 ditambah 5 bagi 2 kan hasilnya adalah 2, sekian-sekian. Jadi 2, sekian-sekian ditambah dengan 0, sekian-sekian kan tadi belum lebih daripada 4 ya. Nah, belum lebih daripada 4, jadi sedangkan di sini 9. Nah, jadi tanpa kita melakukan perhitungan pun sudah dapat diketahui bahwa nilai X itu lebih besar daripada nilai Y. Ini merupakan soal asli pada tes CPNS tahun sebelumnya. Nah, jika teman-teman bertemu dengan soal seperti ini, maka mungkin saya akan bacakan dulu soalnya. P itu sama dengan gaji Pak Doni sebenarnya 72.500 per hari. Sedangkan Q 3.045.000 rupiah besar gaji Pak Irwan selama 21 hari. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah A. P lebih besar daripada Q, B. P kurang dari Q, ataukah C. P sama dengan Q. Nah, untuk melihat mana jawaban benar itu kita mulai dulu. Di sini nilai P sama dengan 72.500 per hari. Otomatis nilai Q juga kita cari besar gaji Pak Irwan per harinya itu berapa. Caranya adalah kita tinggal membagi gajinya 3.045.000 itu dibagi dengan 21. Ya. Kita peroleh hasil sama dengan Rp 145.000 rupiah. Kesimpulannya, P kurang daripada Q. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. P kurang daripada Q. Ini merupakan soal asli CPNS pada tahun sebelumnya. Jadi untuk mengerjakan ini teman-teman harus mendahulukan perkalian ataupun pembagian dibandingkan penjumlahan atau pengurangan, dan itu dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita langsung aja 5 ditambah ini bisa langsung dicoret 1, 2, coret-coret berarti 5 tambah 1/2 kurang. Nah, ini kan 3/4. 3
3/4 dibagi 6 ya. Akar dari 36 adalah 6. Nah, 6 ini sebenarnya 6/1 ya. Jadi kalau kita mau 6/1 ini sebenarnya, jadi kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi cukup dibalik 1/6. Jadi hasilnya seperti ini nanti. 5 ditambah 1/2 dikurang, nah 3/4 ini kan 3/4 kali, jadi bukan 6/1 lagi, jadi dibalik. Jadi kalau dikali maka ini dibalik, jadi 1/6 ya. Nah, jadi di sini tambah 1/2 kurang, nah ini langsung aja 3/24. Atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi dibagi dengan 3 atau dikecilkan dengan 3 menjadi 1/8. Jadi sama dengan 5 tambah 0,5 dikurang 0,125, hasilnya adalah 5,375. Oke, tapi ini tergantung ya teman-teman, apakah hasil akhirnya itu dalam, kalau kita melihat bilangan gananya itu dalam bentuk desimal kah atau masih dalam bentuk pecahan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk pecahan ya kita tinggal 5/1 tambah 1/2 kurang 1/8. Itu tidak kita buat dalam bentuk desimal seperti ini. Oke, ini merupakan tes CPNS, soal CPNS asli dari tahun sebelumnya, dan mungkin saya langsung membacakan soalnya. Di sini P sama dengan 0,5 tambah 3/4, sedangkan Q sama dengan 4/5 tambah 1,25. Di sini yang ditanyakan adalah pernyataan berikut yang benar adalah A. P lebih besar daripada Q, B. P kurang dari Q, atau C. P sama dengan Q. Nah, jika teman-teman bertemu soal seperti ini, sebenarnya ini bisa dilihat langsung ya. P ini kurang dari Q. Kenapa? Karena P ini sama dengan 0,5. Atau kita langsung aja tulis ya teman-teman. Jadi P sama dengan 0,5 itu ditambah 3/4 itu kan sama dengan 0,75. Jadi 0,5 tambah 0,75 sama dengan 1,25. Sedangkan nilai Q itu 4/5 kan sama dengan 40 bagi 5 sama dengan 0,8. 0,8 ditambah dengan 1,25. Hasilnya adalah 2,05. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa nilai P itu kurang daripada Q, atau Q lebih besar daripada P. Oke, ini merupakan soal asli pada tes CPNS sebelumnya. Jadi di sini teman-teman lihat P sama dengan kecepatan budi ke suatu tempat sama dengan 300 km per jam. Nah, waktu yang dibutuhkan 60 menit. Sedangkan Q sama dengan 500 km. Kalau kita lihat pembandingnya, ini 500 km, ini kan menunjukkan jarak. Sehingga pada P juga kita harus mencari jarak. Nah, P sama dengan, nah rumus jarak itu kan sama dengan kecepatan kali waktu. Atau ingat saja rumus Jokowi ya. Jadi jarak kecepatan kali waktu. Kecepatan bagi waktu. Nah, itu sama dengan jadi sama dengan di sini kecepatannya berapa?
kecepatannya 300 km per jam per 1 jam ya. 60 menit kan 1 jam. Jam-jam kita coret, hasilnya adalah 300 km. Jadi nilai P sama dengan kita peroleh 300 km. Sedangkan nilai Q itu sama dengan 500 km. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Q lebih besar daripada P.